Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bertatap muka kembali, bersua kembali. Semoga insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam mari kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga maghfirah Allah akan sampai kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sebagai orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan dinul Islam ini. Sebelumnya, apa kabar anak-anak? Insya Allah sehat-sehat selalu ya. Sekalipun kita mungkin saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang saat ini khususnya di Halmahera Selatan, di Halsel, kasus COVID-19 ini lagi naik daun ratingnya, sehingga kita harus lebih waspada lagi, berhati-hati. Oleh karena itu Pak Guru menganjurkan kepada kalian untuk senantiasa keluar menggunakan masker, senantiasa cuci tangan, dan kemudian keluar jika ada keperluan. Baik anak-anak sekalian, mungkin ini awal pertama kita bertemu pada semester awal tahun ajaran baru tahun 2020-2021 yang saat ini mungkin spesial karena kenapa? Karena saat ini kalian sudah berada di kelas 4. Wah, luar biasa ya, sekarang sudah besar. Nah, oleh karena itu mungkin harapan dari Pak Guru kepada kalian untuk senantiasa lebih mandiri lagi, yang mungkin kemarin di kelas 3 ada yang masih malas membaca, malas menulis, malas mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Pak Guru harapkan di kelas 4 ini lebih mandiri lagi, tidak bermanja-manja, kemudian rajin belajar, rajin menulis, rajin membaca, dan tentunya rajin pula mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ada di antara kalian yang sudah mengenal Pak Guru, ada juga yang sebagian belum mengenal. Nah, mungkin Pak Guru perkenalkan dulu. Nama Pak Guru Aldino Rivaldo Mokoginta. Hai hai. Karena di dalam Islam ya mengajarkan kepada kita, katanya ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu dalam Islam mengajarkan untuk kita senantiasa bertaaruf, senantiasa saling berkenalan agar supaya kita saling kenal mengenal. Baikku anak-anak sekalian, pada pembelajaran awal pertemuan pertama kita akan membahas tentang mengenal dan membaca surat Al-Falaq. Nah, silakan anak-anakku buka halaman 1 sampai 6. Namun sebelum kita lanjut materi kita, mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita ini. Untuk lebih berkahnya kita baca doa belajar, dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Baik anak-anakku, dalam pembelajaran ini tentunya ada target yang akan kita capai. Nah, adapun target atau tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami Quran surat Al-Falaq
yang kedua kalian dapat membaca Quran surat Al-Falaq. Nah, dalam membaca Quran surat Al-Falaq kita ketahui bersama bahwa ada pasti di antara kalian yang sudah sering sekali ya membaca Quran surat Al-Falaq, bahkan ada yang sudah menghafalkannya ya seperti itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membaca Quran surat Al-Falaq. Nah, sebelumnya bacaannya harus dengan tartil ya anak-anak, karena di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran harus dengan tartil, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Mudatsir, warattilil Qur'ana tartila. Nah, mari sama-sama kita membaca Quran surat Al-Falaq dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, insyaallah ya sama-sama kita telah membacakan. Semoga Allah melimpahkan pahala dari bacaan kita Quran surat Al-Falaq. Baik anak-anakku, untuk lebih mengenal dari Quran surat Al-Falaq, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari Quran surat Al-Falaq. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama, surat Al-Falaq itu merupakan surat ke-113 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Jadi surat di dalam Al-Quran itu kan ada 114 surat ya. Nah, surat ke-113 ini adalah surat Al-Falaq. Ayo, siapa yang tahu urutan pertama surat di dalam Al-Quran, atau ke surat ke-114 di dalam Al-Quran itu surat apa? Ya, benar. Surat yang pertama di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan surat yang paling terakhir di dalam Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Nah, surat Al-Falaq ini di dalam Al-Quran merupakan urutan yang ke-113. Selanjutnya, surat Al-Falaq ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jadi, surat Al-Falaq ini diturunkan Allah di kota Mekah saat Rasul Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Nah, ada memang beberapa surat yang tergolong sebagai surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Sedangkan kalau surat yang turun di kota Madinah itu digolongkan sebagai surat Madaniyah. Selanjutnya, nama surat Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama yang artinya waktu subuh. Jadi Al-Falaq ini artinya adalah waktu subuh. Kemudian selanjutnya surat Al-Falaq disebut surat Al-Mu'awizatain, yakni surat perlindungan. Jadi kalau ada di antara anak-anakku yang masih mimpi buruk, takut setan misalnya ya, jadi jangan takut seperti itu. Cukup kita membaca Quran surat Al-Falaq sebanyak-banyak mungkin agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Falaq ini merupakan salah satu surat perlindungan. Nah, anak-anakku, adapun asbabun nuzul Quran surat Al-Falaq. Nah, asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab diturunkannya Quran surat Al-Falaq. Nah, adapun sebab diturunkannya Quran surat Al-Falaq ini ada peristiwa yang menimpa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa apa itu anak-anakku? Nah, sebagian
diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abu Ja'far Ar-Razi Ar-Rabi bin Anas dari Anas bin Malik dari Aisyah bahwa Labib bin Al-Asam seorang Yahudi menyihir Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surat Al-Mu'awizatain, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap kali Rasulullah membaca ayat dalam surat ini, satu tali sihir terputus dan begitu seterusnya hingga semua tali terputus. Jadi peristiwa atau asbabun nuzul yang melatar belakangi kenapa Quran surat Al-Falaq ini turun, sebenarnya Rasulullah itu pernah disihir loh oleh seorang Yahudi, sehingga kemudian turunlah surat Al-Mu'awizatain, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas, untuk Allah perintahkan Rasulullah melindungi dirinya dari sihir. Jadi surat Al-Falaq ini merupakan salah satu surat perlindungan yang mencegah kita dari berbagai kejahatan, baik itu kejahatan tukang sihir, kejahatan orang-orang dengki, maupun kejahatan dari manusia sendiri, manusia yang lain, seperti itu. Jadi mari senantiasa kita banyak-banyak membaca Quran surat Al-Falaq. Nah, selanjutnya adapun kandungan isi dari Quran surat Al-Falaq ini diantaranya yang pertama, mengajarkan manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Jadi patut yang kita memohon perlindungannya, pertolongan itu hanyalah kepada Allah, seperti itu, bukan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hanya Allah lah tempat perlindungan bagi semua makhluknya. Jadi tidak ada tempat perlindungan itu selain hanya kepada Allah. Jadi jangan minta tolong, minta perlindungan kepada orang lain, seperti itu. Tetapi bagi seorang muslim, tempat perlindungan itu hanyalah kepada Allah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, mungkin materinya cukup di sini. Nah, silakan kerjakan tugas. Soal yang pertama, Pak Guru minta kalian artikan Al-Falaq itu artinya apa. Kemudian yang kedua, surat Al-Falaq diturunkan di kota. Nah, sudah tahu tuh. Yang ketiga, dalam Al-Quran, surat Al-Falaq adalah urutan surat yang keberapa? Kemudian yang keempat, surat Al-Falaq terdiri dari ayat titik-titik. Ya. Kemudian yang kelima, surat Al-Falaq berisi tentang pentingnya memohon perlindungan hanya kepada titik-titik. Gampang insya Allah ya anak-anak. Nah, catatannya soal nomor 1 sampai 5, jawabannya silakan anak-anak catat di buku masing-masing, kemudian difoto dan diupload. Nah, adapun soal yang keenam, silakan anak-anak setorkan bacaan Quran surat Al-Falaq. Bisa filenya dalam bentuk MP4 atau video, atau MP3 atau rekaman suara. Baik anak-anakku, alhamdulillah cukup sekian dan terima kasih materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.